selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang bersiaplah di 3 hari ke depan yang akan terjadi di kedepannya kamu untuk zodiak Gemini. Oke, buat para Gemini coba langsung aja kita fokuskan dulu ya. Untuk tarik energi kamu di sini berarti di 3 hari ke depannya dari tanggal 27 sampai 29 ya. November 2025. Mungkin ada yang tanya, "Kak, kok nanggung banget sih? Kenapa nggak sampai tanggal 30 aja?" gitu ya. Karena itu untuk next kloter zodiak yang kedua ya, Beb ya. Periodenya aku pakai. Karena kloter zodiak yang kedua biasanya berarti dari 28 baru sampai 30 gitu. Oke. Biar semua kebagian sampai ujung ya. Kalau gitu coba langsung aja ya. Kita fokuskan dulu untuk tarik energi para Gemini di sini Gemini. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya, siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Langsung aja di kartu yang pertama, aku melihat di 3 hari ke depan ini Gemini akan terkait dengan yang namanya suatu komunikasi. Kalau nggak tentang komunikasi, tentang gosip. Adanya gosip-gosip di 3 hari ke depan ini. Ya, gosip-gosip. Nanti kita lihat ya di klarifikasinya. Ini gosip tentang apa? Atau mungkin ada nanti kelihatan kenapa kamu kok digosipin? Atau siapa yang ngegosipin kamu? Oke. Dan juga hal-hal yang dari sosial media juga bisa di sini. Kembar ya Gemini, simbol kembar ya. Terus yang kedua di sini ada The Book ya. Kamu juga akan terkait dengan yang namanya pembelajaran. Jadi di 3 hari ke depan ini Gemini itu akan ada belajarnya, menambah pengetahuannya atau sesuatu yang bersifat keahlian dan kerahasiaan. Lanjut yang ketiga di sini kamu juga akan terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan suatu keamanan, kestabilan, konsistensi, dan sesuatu yang sifatnya jangka panjang. Ini bagus ya, semoga apapun dalam hidup kita bisa konsisten teman-teman ya. Jangan mungkin kayak berita akhir-akhir ini banyak banget loh teman-teman aku lihat orang-orang yang tidak konsisten dalam pemberitaan. Contohnya apa tuh Kak? Ya, yang gak konsisten, yang banyak diberitain akhir-akhir ini, selingkuh ya, perceraian. Ya, sebenarnya siapa sih yang mau bercerai gitu ya? Biasanya ya mungkin perceraian terjadi memang pastinya nggak akan ada asap kalau nggak ada api teman-teman. Jadi nggak akan terjadi perceraian kalau nggak salah satunya bertingkah tuh dalam hubungan. Nah itu kenapa bertingkah? Karena nggak konsisten dengan diri sendiri, tingkah laku sendiri. Kalau konsisten baik terus kan aman tuh hubungannya, langgeng gitu. Aku doakan semoga buat para Gemini langgeng terus, bahagia terus, dan mendapatkan pasangan yang terbaik ya. Amin. Oke, jangka panjang. Ya, ini kalau untuk hubungan bagus banget. Hubungan yang jangka panjang. Kita mau tuh tentunya hidup itu kalau bisa janganlah ya ada yang galau-galau. Tapi terkadang kita udah coba jadi orang baik Kak, yang sononya nggak baik Kak. Ya, namanya hidup ya. Terus yang keempat di sini ada The Gentleman. Di 3 hari ke depan ini Gemini juga akan terkait dengan figur laki-laki, bisa pacar, ayah, suami, bos laki-laki juga bisa sebenarnya, teman laki-laki, sepupu laki-laki juga bisa. Oke. Langsung aja ya kita klarifikasi. Tapi sebelum itu aku akan sebutkan dulu angka keberuntungan kamu yang semoga berguna, bermanfaat ya. Angka keberuntungannya untuk di 3 hari ke depan itu bisa dari angka 12, 26, 35, dan 28. Coba langsung aja kita klarifikasi dulu ya. Gemini. King of Pentacles. Gemini. Oh. Three of Wands. Oke. Yang pertama di sini tadi kan ada The Bird ya. Oh, oke.
diklarifikasi oleh King of Pentacles. Ada gosip kah kak? Ada komunikasi kah? Yang mana itu kak di 3 hari ke depan ini? Kalau aku melihat sih kayaknya lebih kepada komunikasi ya, bahwa di 3 hari ke depan sepertinya Gemini ini akan berkomunikasi dengan seseorang, dan dalam komunikasi tersebut kalian akan membahas tentang uang. Oke, uang-uang yang seharusnya itu menjadi milik kamu, uang-uang yang seharusnya kamu terima. Contoh mungkin utang yang piutang yang seharusnya kamu terima ya, atau di sini mungkin profit ya, profit yang seharusnya kamu dapetin, kamu terima juga, atau di sini juga. Pokoknya komunikasi terbuka di sini dengan seseorang, dan kamu akan bahas duit, dan itu duit kamu loh, atau duit itu haknya kamu loh, seperti itu. Oke. Atau sisa-sisa pembayaran seharusnya kamu terima ya gitu. Oke. Terus yang kedua di sini ada The Book, diklarifikasi oleh Seven of Cups. Kamu juga akan terkait dengan suatu pembelajaran dan pengetahuan yang bersifat rahasia dan keahlian. Oke. Aku melihat di 3 hari ke depan ini, apapun itu yang akan kamu pelajari ya, aku melihat yang akan kamu pelajari di sini Gemini, apapun itu jenis pengetahuannya ya, keahliannya, itu akan bikin kamu sedikit bingung dalam proses pembelajarannya. Loh kenapa kak? Karena ternyata banyak sekali hal-hal yang harus dipelajari, sehingga ini cukup membuat Gemini jadi bingung. Kayak, ini aku harus mulai belajarnya dari mana gitu. Contoh mungkin ya, aku kasih contoh. Mungkin kamu baru masuk bekerja di suatu perusahaan, dan biasanya kalau orang baru masuk kerja ya, otomatis kita harus belajar dong tentang job desk A, B, C, D yang kita punya. Mungkin di sini awalnya kamu kerja di pekerjaan sebelumnya hanya 10 job desk misalnya. Tapi di pekerjaan yang baru ini kamu ada 20 ya. Dan itu terkadang membuat kamu jadi bingung ya. Waktunya juga mepet gitu ya. Dan kamu harus belajar yang sebanyak itu 2 kali job desk sebelumnya. Dan ini bikin kamu jadi bingung, kayak aku harus mulai dari mana ya gitu. Ini aku harus gimana ya? Ini penting, mana yang didahulukan gitu ya. Report harian penting ya. Yang bulanan juga penting ya. Terus juga report-report lain juga penting di sini. Hubungan antar departemen juga harus belajar di sini. Data-datanya segala macam gitu ya. Ini kasih kemana, ini kumpulin datanya kemana, laporinnya kemana gitu, minta tanda tangannya kemana. Jadi ada pembelajaran akan suatu pengetahuan, suatu keahlian ataupun kompetensi yang bikin kamu jadi bingung, karena mungkin juga terlalu banyak cabangnya, berhubungannya dengan orang-orangnya terkait departemen lain gitu ya. Kayak aku banyak banget kak job desk-nya rasanya, dan keterkaitannya itu banyak banget dengan departemen A, B, C, D, E. Dan itu aku harus pelajari semua, nggak hanya nggak hanya tentang job desk aku doang, tapi aku harus juga mengerti gitu ke merekanya, di merekanya ketika mereka nerima laporan atau data dari aku, mereka harus ngapain dan cari di mana, aku juga harus tahu. Jadi nggak hanya ternyata tentang mempelajari bidang sendiri. Terkadang kan zaman sekarang kerja gitu ya teman-teman ya, kita punya job desk nih, job desk kita, contoh mungkin kita finance gitu. Finance biasanya pasti akan ada kaitannya dengan IT segala macem gitu. Nah, kita nggak boleh hanya sebatas ya udah data finance doang taunya gitu. Tapi kita juga harus mengerti gimana data kita disimpan di IT tersebut gitu. Mau nggak mau kan kita harus tahu, oh ini disimpan di sini loh, data kami yang finance ini, data kita yang di finance. Tolong ini yang mungkin datanya tolong diperbaiki nih ya. Di bagian sini otomatis kita juga harus tahu seluk-beluk tempat tujuan kita. Jadi gak hanya belajar tentang departemen kita, juga harus memahami alur ke departemen sana yang berkaitan dengan kita, kayak gitu. Nah, itu yang bikin kamu terkadang jadi bingung, kayak double nih job desk rasanya gitu. Terus yang ketiga di sini, The Anchor diklarifikasi oleh Ten of Cups. Kamu juga akan terkait dengan keamanan dan kestabilan, konsistensi dan jangka panjang akan suatu hal. Apa itu? Aku melihat ini tentang hubungan dalam keluarga ya. Akan jauh lebih aman dan lebih stabil. Apakah sebelumnya keluarga Gemini cukup ada goncangan?
atau ada perselisihan, karena aku melihat pada akhirnya mungkin di 3 hari ke depan ini agak aman hubungannya, agak harmonis seperti itu. Terus yang keempat, di sini kamu juga akan terkait dengan figur the gentleman, diklarifikasi oleh Three of Wands bahwa terkait dengan figur the gentleman ini, baik ayah, pacar, suami, laki-laki lah, siapapun lelaki itu, aku melihat mereka ini akan bawa suatu perkembangan bagi kamu. Mereka ini akan bekerja sama dengan kamu, dan kerjasama yang mereka berikan akan baik buat kamu ke depannya. Kamu bisa ekspansi berkat support dari mereka di sini ya. Kamu bisa berkembang kayak gitu. Oke. Dan di sini kalau untuk zodiaknya yang bisa terkoneksi dengan kamu di 3 hari ke depan Gemini ya, itu ada Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Pisces, Scorpio, dan Aries, Leo, Sagittarius. Kalau untuk angka keberuntungan aku ulangi sekali lagi, ada di angka 12, 26, 35, dan 28, itu saja. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Gemini.